Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sekalian, selamat datang di acara podcast dengan tema laporan keuangan konsolidasi pemilikan tidak langsung dan saling memiliki saham. Saya Tri Suryanto selaku moderator, lalu narasumber pertama yaitu dari perwakilan dari ekuitas pemilikan tidak langsung yaitu Kak Egy Aprilia, lalu perwakilan dari ekuitas saling memiliki saham yaitu narasumber 2 Tiara Apriliana, dan terakhir adalah dari pengamat narasumber kita yang ketiga Dini Ambarwati. Kita awali dengan pertanyaan kepada Kak Egy nih, apa itu pemilikan secara tidak langsung? Kepemilikan secara tidak langsung itu merupakan investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan perusahaan lain tidak melalui kepemilikan saham langsung, melainkan melalui anak perusahaannya. Berarti strukturnya sudah seperti makhluk hidup ya, yaitu induk, anak, cucu dong. Betul, ada 2 macam kepemilikan tidak langsung, yaitu struktur induk, anak, cucu, dan struktur afiliasi terkoneksi. Jadi, kepemilikan saham pada suatu perusahaan memiliki hubungan afiliasi bertingkat yang terdiri dari perusahaan induk, perusahaan subinduk, memiliki hak kontrol terhadap perusahaan anak yang diperoleh dari kepemilikan saham tidak langsung. Lalu bagaimana dengan saling pemilikan saham, Kak Tiara Apriliana? Kalau tadi kan dijelaskan oleh Kak Egy terkait induk tidak secara langsung memiliki saham cucu, tapi melalui anaknya nih. Bagaimana Kak Tiara? Jadi saling pemilikan saham atau mutual holding itu merupakan kepemilikan saham oleh perusahaan yang berafiliasi. Berarti bisa saja perusahaan saling memiliki kepemilikan saham satu sama lain, jadi seperti saling bertukar saham ya? Kurang lebih seperti itu. Seperti kita ambil contoh saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan, saham itu tidak termasuk dalam saham beredar. Oleh karena itu, di dalam laporan keuangan konsolidasi, saham tersebut akan dilaporkan sebagai saham treasury dan akan dikurangkan dari stockholders equity konsolidasi pada nilai biayanya. Bagaimana menurut pandangan Kak Dini nih, selaku pengamat dari manajemen investasi terkait kedua jenis ini? Menurut pandangan aku, walaupun prosedur konsolidasi untuk kepemilikan tidak langsung dan mutual holdingnya lebih kompleks dibandingkan langsung, tujuan utama konsolidasi tetap sama. Sebagian besar masalah yang dihadapi berkaitan dengan pengukuran laba yang direalisasi oleh entitas yang berpisah perusahaan dan mengalokasikannya di antara kepemilikannya minoritas dan mayoritas, Kak. Balik lagi nih ke Kak Egy, bagaimana bentuk laporan keuangan konsolidasi pada pemilikan tidak langsung? Bentuk laporan keuangan konsolidasi pada kepemilikan tidak langsung. Nah, tadi kan ada struktur afiliasi induk, anak, cucu. Nah, induk ini kita ibaratkan sebagai misalnya P. Nah, anak ini si A, terus cucu itu si B. Nah, si P itu secara langsung memiliki 70% kepemilikan saham perusahaan si A. Terus si P secara tidak langsung memiliki 56% kepemilikan, yaitu 70% dikali 80% perusahaan B. Nah, hak minoritas memiliki 30% dari saham A. Hak minoritas memiliki 44% dari 30% dikali 80% ditambah 20% dari saham B. Nah, itu konsolidasi P, A, dan B. Terus hubungan afiliasinya ada P secara langsung memiliki 60% kepemilikan saham di perusahaan si A, terus P secara langsung memiliki 40% kepemilikan perusahaan si B.
Si P ini secara tidak langsung memiliki 18% kepemilikan dari 60% dikali 30% perusahaan B. Total kepemilikannya atas saham si B itu 58% dari 40% ditambah 18%. Hak minoritasnya memiliki 40% dari saham A. Terus hak minoritasnya lagi memiliki 42% dari 30% ditambah 40% dikali 60% dari saham B. Nah, itu konsolidasi P, A, dan B. Lalu untuk Kak Tiara, bagaimana bentuk laporan keuangan konsolidasi pada saling pemilikan saham atau Untuk bentuk laporan keuangan konsolidasinya yaitu diibaratkan P itu sebagai induk dan S sebagai anak. Nah, P memiliki 70% dari S, sedangkan S memiliki 10% dari P. Nah, saham S memiliki entitas sendiri sebesar 30% dan P memiliki entitas sendiri sebesar 90%. Saham perusahaan induk yang saling memiliki mungkin dihitung dengan salah satu pendekatan modal saham keuangan atau dengan menggunakan pendekatan secara konvensional. Nah, untuk yang pertama yaitu melalui pendekatan saham pembendaharaan, saham perusahaan induk yang dimiliki oleh anak perusahaan dipertimbangkan terhadap entitas yang dikonsolidasikan. Dan yang kedua yaitu melalui pendekatan konvensional, saham perusahaan induk yang dimiliki oleh anak perusahaan dipertimbangkan berdasarkan pengembangan yang dibayarkan. Terakhir, kesimpulan dari kedua pembahasan tersebut menurut dari pandangan Kak Dini nih, gimana? Terakhir kesimpulan dari dua pembahasan tersebut, pandangan menurut saya, struktur perusahaan afiliasi dengan adanya hak kontrol diperoleh melalui pemilikan tidak langsung akan terdiri dari perusahaan induk, sub, induk, dan anak. Apabila ini terjadi, maka untuk keperluan penyusunan neraca konsolidasi harus dimulai dengan menganalisa perubahan-perubahan yang terjadi pada rekening-rekening hak yang para pemegang saham perusahaan anak, serta pengaruhnya terhadap perusahaan sub induk dan perusahaan induk. Sedangkan ketika mutual holding meliputi saham tambahan sesama anak perusahaan, pendekatan saham keuangan tidak dapat dipakai dan separate income dari afiliasi akan dialokasikan dengan menggunakan pendekatan konvensional. Kayak gitu, Kak. Jadi untuk kesimpulannya. Baik, terima kasih dari ketiga narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Kak Egy selaku dari perwakilan entitas dengan ekuitas pemilikan tidak langsung. Terima kasih juga kepada Kak Tiara sebagai entitas dengan ekuitas saling memiliki saham. Dan terakhir dengan Kak Dini selaku pengamat manajemen investasi. Baik, untuk acara podcast kita kali ini kita tutup dengan alhamdulillah. Saya tutup lagi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.